Tuhan, terima kasih. Salib adalah bukti yang nyata kami dikasihi. Apa adanya kami, bagaimanapun keadaan kami. Salib bukti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Bahkan di salib itulah menjadi bukti Engkau yang mencari kami. Engkau ingin menyelamatkan kami. Engkau ingin memulihkan kami. Salib itu juga menjadi bukti hanya karena Kristus sehingga kami boleh dikuatkan. Kami boleh dimampukan sampai saat ini menjalani perjalanan hidup yang tidak mudah. Salib itu akan selalu menjadi pegangan kami. Tuhan, pagi ini Engkau yang bawa kami ke gereja. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya, hamba percaya ada sesuatu yang baik, berkat-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami secara khusus melalui firman pada pagi hari ini. Hamba mohon, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami secara pribadi untuk menolong kami mengenal Engkau lebih lagi. Terlebih untuk memahami betapa besarnya kasih-Mu dan betapa Engkau yang telah berjanji itu sungguh-sungguh tidak akan pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan, mohon pertolongan-Mu, kekuatan daripada-Mu. Hamba menyampaikan Injil-Mu dengan sebaik dan sejelas mungkin. Nama-Mu saja dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang kaki salib-Mu. Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah ada di pertengahan bulan Maret. Ya, dalam perjalanan masa Lent menuju Paskah, menuju Jumat Agung, bersyukur sekali. Terutama mungkin gitu ya, menuju liburan gitu ya. Boleh lihat kiri kanan wajah-wajah liburan yang sudah menanti mau liburan ya. Sepertinya begitu, mau liburan kemana Bapak Ibu? Hati-hati di jalan kalau yang keluar kota ya. Hati-hati, Tuhan memberkati, baik itu mungkin yang sendiri dengan teman-teman, mungkin yang dengan keluarga, Tuhan berkati, sukacita, damai sejahtera, perjalanan, pergi menikmati liburan, sungguh menjadi satu momen yang indah. Setidaknya keluarga boleh semakin dieratkan satu dengan yang lain ya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini itu jalan salib dan kemenangan Kristus. Nah saudara, saya akan memulai dengan mengajak saudara untuk coba mengingat-ingat ya. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalaminya ya. Saudara di sini ada yang pernah nge-gym di ruang fitness atau ya setidaknya pernah lah begitu ya. Angkat beban, workout gitu ya. Gitu ya. Yang punya kemudian satu keinginan mau lebih sehat, mau lebih baik. Apalagi katanya ya, ini 1 tahun belakangan ini yang sering diomongin adalah ya kalau tambah usia, tambah tua, ya sudah mulai berasa saudara ya. Rambut ya mulailah ada yang sama-sama gitu ya, putih gitu ya. Katanya harus melatih otot, apalagi ketika tambah tua, tulang kita semakin gak begitu kuat. Maka yang perlu dilatih adalah otot gitu ya. Wah ada di sini mungkin yang oke, yuk nge-gym ya. Udah semangat nge-gym, hari pertama datang ya. Ya sebelum hari pertama mungkin satu minggu sebelumnya udah datang ke toko. Cari-cari baju outfit, kira-kira seperti apa ya nanti ya. Pokoknya kayaknya siap banget gitu ya. Lalu mulailah kemudian hari pertama nge-gym, angkat beban dengan semangat ya. Ada PT-nya lagi sih saudara ya. Wah dengan semangat, pulang bangga. Pasangan yang lihat, wah hebat ya. Ya papa hebat ya, atau mama hebat ya. Tapi semakin tambah malam, kok mulai ada something wrong gitu ya. Mulai kayaknya pegel sana, sakit sini. Besok pagi bangun, gak bisa bangun. Badan rasanya kayak dipukul satu kampung, orang sekampung kayaknya. Oh sakit semua gitu ya. Oh mau angkat gayung aja gak bisa gitu ya. Mau angkat piring aja gak bisa mungkin. Mau angkat jemuran udah gak kuat gitu ya. Rasanya kok sakit sekali badan ini ya. Sampai akhirnya outfitnya, sepatunya udahlah dibungkus baik-baik masuk dalam lemari.
Kira-kira begitu. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Ini tetap workoutnya jalan terus ya. Nge-gymnya jalan terus ya Bapak Ibu Saudara ya. Biar kita sehat. Tapi saudara, yang saya mau katakan adalah kita semua suka dengan satu hasil yang kita idamkan. Sesuatu yang kemudian lebih baik, lebih sehat, lebih oke. Otot yang lebih kencang, kondisi tubuh yang lebih fit. Tapi seringkali kita benci dengan proses angkat bebannya. Betul tidak? Benar apa betul? Kita suka dengan harapan-harapan, wah kita mau begini, mau begitu dan sebagainya saudara. Tapi kemudian ternyata gak semudah yang dipikirkan. Saudara, saya waktu masih waktu pandemi, ya sempat lah ya, karena dipengaruhi teman-teman di gereja. Pak, beli sepeda, oke ya, beli sepeda. Gak usah sama kalian udah pro, pergi ke Tawangmangu mana-mana saya jalan sendiri. Wah, tapi mau niat ada, saudara beli sepeda. Wah saudara, karena gak biasa sepedaan jauh, sok-sokan langsung jauh saudara. Pulang saudara gemeteran kaki ya. Itu yang terjadi saudara. Dan apa yang terjadi kemudian, ya udahlah kalian anak-anak yang mainlah, papa di rumah aja. Kita mau hasil akhirnya, kita rindu, tapi seringkali kita benci dengan prosesnya saudara. Hari ini kita akan bicara tentang atlet iman. Dan Yesus tentu saja menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Sekali lagi dan akan seterusnya. Yesus adalah pelatih sekaligus pemegang rekor dunia tentang menanggung beban. Yesus disalibkan, kita tahu salib itu beban. Tapi Yesus tidak melihat salib sebagai beban yang bikin dia encok, yang bikin dia ngeluh-ngeluh, bersungut-sungut. Enggak saudara. Yesus melihat salib sebagai harga yang layak untuk sebuah kemenangan. Halo, hari ini saudara, Anda mungkin datang dengan beban hidup yang sudah bikin mungkin pinggang Anda mau patah. Kita punya teladan. Mari kita tenangkan diri kita. Kita punya teladan yang sudah lebih dulu sampai di garis finish. Dan sekarang sedang duduk di tahta. Bukan duduk dalam kondisi kelelahan ya. Tidak seperti saya. Hampir setiap Senin saya main badminton saudara. Saya dikasih tahu sama teman saya badminton. Pak Bil, kalau main badminton tenanglah Pak. Kayaknya gak bisa tenang gitu ya. Mainnya tuh terlalu agresif. Sampai akhirnya capek sendiri. Pulang rumah, ini sakit, akhirnya duduk. Istri cuma bilang, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia tidak kemudian dalam kelelahan, dia bilang, aduh capek ya ternyata ya, angkat salib gitu ya. Lalu kemudian dipaku, Tuhan Yesus, enggak. Tapi dia duduk di dalam kemegahan dia. Kemuliaan dia sebagai raja di atas segala raja yang menjamin kemenangan bagi juga setiap kita yang mau tekun ikut dia. Mari kita membaca Ibrani pasal 12 ayat 2. Satu ayat saja saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Saudara, karena ini cuma satu ayat, jadi kita akan coba gali dengan cukup dalam. Mudah-mudahan saya tidak terlalu lama untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini saudara. Ibrani 12 ayat yang kedua, firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, demi sukacita yang ada di depan dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya membacanya dari terjemahan baru edisi yang kedua. Saudara, ayat 2 ini adalah kunci. Ya, kunci yang mengalihkan fokus kita sebenarnya dari pasal 11 bicara tentang saksi-saksi iman yang luar biasa. Kalau baca Ibrani pasal 11 itu deretan nama saudara, dari Habel dan seterusnya. Deretan saksi-saksi iman. Tetapi kemudian penulis Ibrani mau mengalihkan fokus kita, tetapi ada yang jauh lebih utama, saksi iman yang sudah menjalani satu kehidupan iman yang sempurna dan begitu luar biasa. Dan yang kedepannya kemudian dia menjadi saksi bagi setiap kita dan jaminan bagi setiap kita yang hidup di zaman saat ini. Dialah Yesus. Jadi saudara, ayat 2 itu kemudian adalah satu puncak dari saksi iman yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani kepada para pembacanya dan kepada kita pada saat ini. Saudara, untuk memahami konteks ayat 2 ini, saudara perhatikan ayat 1. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi.
Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Nah saudara, pada waktu dikatakan ayat 1 kita dikelilingi, ya bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara jangan kemudian berpikir, oh orang-orang di perjanjian lama itu untuk konteks kita termasuk mungkin para rasul, Paulus, yang murid-murid pada waktu itu. Jangan berpikir bahwa mereka seakan-akan dari awan-awan gitu ya, dari atas sana lagi nonton kita gitu ya. Ayo Bill, semangat Bill, kira-kira begitu ya. Saudara pernah nonton kan di stadion, nonton basket mungkin, nonton volley, sepak bola mungkin langsung gitu ya. Kita pasti memberi semangat. Saudara beberapa waktu yang lalu saya diajak sama teman saudara ya. Nonton basket saudara di Sritek ya, nonton. Ya ada yang ngajak, ayo Pak Bill, ya udahlah nonton gitu ya. Wah saudara saya memberi semangat. Kan yang dibela ya tentu saja yang dari Solo. Kita kan orang Solo ya saudara ya. Saya orang Solo saudara ya, KTP saya Solo saudara ya, jangan salah ya. Saya kasih semangat saudara ya, ayo. Nah saudara saksi iman gak begitu. Bukan berarti mereka sedang kemudian nontonin kita. Bukan saudara. Tetapi saksi iman itu sebenarnya untuk menjadi pengingat bagi saudara dan saya. Mereka sama seperti kita. Menjalani kehidupan yang tidak mudah. Tapi mereka sudah berhasil melewati perjalanan iman. Mereka adalah orang-orang yang berhasil sampai di garis finish. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kehidupan mereka adalah bukti. Iman sanggup untuk menuntun kita kepada kemenangan. Perjalanan kita ini dikatakan adalah perlombaan. Karena itu kemudian Paulus kan kita sering dengar ya. Apalagi kalau kita pergi ke Tiongting saudara ya. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku sudah menyelesaikan perlombaan gitu ya. Karena memang hidup ini dikatakan seperti perlombaan. Ya, kata yang digunakan di dalam bagian ini saudara, yaitu kata agona, perlombaan, itu memang digunakan untuk atletik. Dan itu dipakai juga di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Lalu kata tekun di sini saudara, kata hupomone, yang berarti ketabahan, kesabaran, dan kemampuan untuk tetap teguh di bawah tekanan. Saudara saya ingat pada waktu saya kemudian 2019 dapat kesempatan, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk saya studi lanjut saudara. Dan saya sambil pelayanan, saya studi. Ternyata saya bukan orang yang sanggup untuk kemudian fokus di dalam dua hal. Dan itu membuat saya benar-benar keteteran. Sampai kemudian sudah masuk, jadi tahun sepanjang dari Januari sampai Desember itu masa di mana saya cuti sabatikal. Sambil saya pelayanan di Pontianak. 2020 saya kembali ke Solo, pertengahan tahun. Belum selesai saudara. Dan itu benar-benar menyiksa, maafkan saya harus katakan. Menyiksa saya saudara, karena saya nggak mampu fokus dalam dua hal. Satu sisi saya harus fokus pelayanan, satu sisi saya harus menyelesaikan saudara. Dan itu ada tekanan saudara. Sempat hati kecil saya. Kecil sekali saudara ya. Jadi aman. Kecil kemudian berkata, udahlah Bill, gak sanggup kamu. Udahlah, gak usah ngomong sama dosen, ngomong sama ketua STT. Saya cuti aja dulu. Saya mau fokus pelayanan dan enggak tahu kapan mau lanjut lagi. Tapi tentu saja bersyukur karena ada keluarga yang beri semangat. Ya tentu saja terutama Tuhan. Dan terus mengingatkan, bisa. Itu yang terjadi saudara. Ketika kita terus tekun, tabah sekalipun di dalam tekanan dan kita mau terus jalan. Itu saudara hupomone. Dan kita akan melihat itu yang dijalani oleh Yesus. Nah saudara kita akan coba lebih dalam lagi. Dalam ayat ini ada beberapa frase yang akan coba kita gali, kita pahami tentang Yesus. Saudara dimulai dari pasal ayat 2 bagian A. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, ya, aporontes, mengalihkan pandangan dari segala sesuatu yang lain untuk memusatkan perhatian kepada satu titik yang lain. Dan ini adalah tindakan aktif dan disengaja. Saya ambil contoh saudara, ke pasar sama istri, mau beli ikan. Di Balai Kambang namanya ya, benar ya. Ya,
Paul gini-gini, berarti biasa beli ikan juga di situ dia ya. Nah, beli ikan di sana saudara dengan istri. Dan jualan ada beberapa. Betul ya, yang jualan ada beberapa. Lalu mulailah. Nah, saya nggak tahu bapak-bapak di sini yang temenin istri kalau beli ya belanja, saya nggak tahu ya. Apakah seperti saya juga? Udah di depan. Udah apa? Yang ini aja. Ambil aja yang ini aja. Istri. Wah, sana. Loh, ngapain ke sana sini aja? Loh, sana lihat, kayaknya saya lebih bagus. Enggak lah, sama-sama ikan kok. Sama-sama berenang di laut. Apa bedanya? Sama. Enggak, ke sana. Pindah saudara. Sampai di sini. Dia lihat lagi. Terus kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Itu di jalan lagi, udah jalan tanpa manggil saya. Ya suami yang mengasihi istri terpaksa ikut. Mengalihkan, dengan sengaja mengalihkan dari apa yang sedang kita lihat. Dengan sengaja mengalihkan kepada yang lain, saudara. Itu aporontes, saudara. Mengalihkan pandangan. Saudara, dalam perlombaan. Ya karena kita ngomong konteksnya atletik. Orang yang sedang lari, saudara. Dia harus fokus di depan. Bayangkan saudara lagi lari itu ya. Anggaplah lari 400 meter atau kemudian yang lebih panjang 800 meter gitu saudara. Lari. Ada emaknya di situ ya. Lalu kemudian misalnya namanya Benny. Di sini ada nama Benny, maaf ya. Benny, ya mak. Kan gak bisa begitu saudara. Lagi lari terus tiba-tiba mengalihkan pandangan. Gak begitu saudara. Tapi bagaimana kemudian apapun yang terjadi di sekitar. Dengan sengaja pelari itu memfokuskan ke depan pada garis finish. Aporontes. Saudara, apa yang membuat kita sering terdistraksi. Membuat kita kemudian tidak memandang pada Yesus. Banyak bukan? Yuk kita jujur. Masalah paling sering mungkin. Ambisi, apalagi. Keinginan sering kali membuat kita mengabaikan Yesus, bukan? Bahkan ketika kita sudah dalam kesulitan, bukannya cari Yesus, kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri kita sendiri, bukan? Perhatian kita tidak pada Yesus. Ketika kita menghadapi pergumulan, kepada siapa kita melihat lebih dulu? Diri kita ke orang lain kah atau kepada Yesus? Saudara, seharusnya dalam perjalanan hidup kita, karena kita sudah tahu salib itu, Yesus itu. Harusnya dengan sengaja dalam segala situasi, bahkan yang paling buruk sekalipun, lebih lagi harusnya membuat kita mau memandang kepada Yesus. Saudara, menghadapi perjalanan hidup ini, apapun yang sedang kita hadapin, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari kita dengan sengaja memaksa diri bahkan untuk kita memandang pada Yesus. Dan bukankah memang Yesus jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga? Bukankah Yesus hanya Dia satu-satunya yang mampu memenuhi hasrat rasa puas kita melebihi apa yang kemudian ditawari oleh dunia? Kita berusaha mengisi hati kita dengan apa yang ada di dunia. Kita melupakan kita diciptakan oleh Allah melalui Kristus Yesus dalam penebusan itu. Satu-satunya yang bisa memuaskan kita, hati kita, jiwa kita, itu hanya Yesus. Saudara, karena itu ketika dunia berusaha merebut perhatian kita, ingat, keselamatan, kekuatan, dan kepuasan jiwa kita hanya ditemukan ketika mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Saudara, kita akan coba lebih dalam lagi. Mengapa Yesus? Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita mengenal Yesus. Ada amin? Kok ragu saudara? Gak kenal ya? Mau kenalan dulu? Kenal kan? Kenal Yesus ya? Ada amin? Amin. Kita lihat lebih jauh. Siapa itu Yesus? Seperti apa kata kitab Ibrani khususnya dalam ayat 2 ini? Bagian B. Yesus,
perintis iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, di sini ada dua gelar penting yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama adalah perintis atau pemimpin, arkaigos. Dan yang kedua adalah penyempurna, satu-satu saudara. Arkaigos, pelopor, pemimpin, penghulu, perintis. Artinya apa saudara? Saudara, Yesus adalah yang pertama menempuh jalan iman ini dan membuka jalan bagi kita untuk mengikutinya. Saudara, kalau benar-benar kritis, kita harusnya berpikir, Yesus yang pertama menempuh jalan iman. Alkitab dimulai dengan saksi iman pertama siapa? Habel. Tuh. Kenapa Yesus? Saudara, kita perlu pahami tentu saja dari sudut pandang eksistensi Allah kita. Allah kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau manusia ada bicara tentang dulu, sekarang, masa depan. Betul ya? Tapi kalau Allah di dalam kekekalan itu nggak ada bicara tentang dulu, sekarang, masa depan. Nggak ada. Sehingga karya Allah, rancangan keselamatan tentang Yesus yang akan kemudian menyelamatkan manusia, itu sudah terjadi di dalam konteks kekekalan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikut saya. Jadi di dalam konteks kekekalan itu sudah terjadi. Karena itu mungkin saudara pernah mendengar istilah already but not yet. Dalam beberapa konteks kalimat ini bisa digunakan. Already but not yet. Ya, sudah tapi belum. Karena itu saudara ketika dalam bagian ini dikatakan perintis, benar-benar Yesus itu perintis. Yang memungkinkan bahkan Habel kalau disebut saksi iman, itu ada hubungannya tentu saja dengan karya Kristus. Allah yang mengorbankan dirinya di dalam pribadi Kristus. Nah, kita paham dulu ini saudara. Ya, jadi Yesus disebut perintis karena memang dia adalah yang pertama menempuh jalan iman ini dan kemudian membuka jalan bagi kita untuk kita mengikutinya. Ia tidak hanya memerintahkan kita untuk percaya. Tapi Yesus sendiri telah menjalani kehidupan iman yang sempurna di bumi. Saudara ingat, Yesus itu 100% manusia. Saudara, tiap hari makan? Yesus makan, saudara. Jangan pikir Yesus gak makan. Yesus makan ikan gak? Makan, saudara. Makan ikan. Sama seperti saya, saudara. Saya suka ikan. Ya, saya gak request ya. Yesus makan, saudara. Bisa jadi gak pada waktu Yesus gigi pertama tumbuh, dia demam? Mungkin loh. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak berdosa. Beda dengan kita. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus tidak. Dia menjalani kehidupan yang sempurna di bumi. Dan karena itulah Yesus menjadi contoh. Dia menjadi teladan bagi saudara dan saya. Oh bisa. Bisa. Karena ada satu manusia yang menjalani hidup dengan sempurna. Saudara mungkin berpikir, Pak, Yesus itu kan betul 100% Allah tapi juga 100% manusia tapi juga kan dia Allah. Sehingga dia menjalani hidup sempurna. Tapi saudara, bukankah Yesus berkali-kali menunjukkan kebergantungan dia pada Allah? Saudara, poin kita di situ. Kebergantungan pada Allah. Di Taman Getsemani puncaknya ketika Yesus berkata apa? Bahkan Yesus berkata apa? Sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi imannya berkata apa? Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, mungkin kita memang tidak akan pernah selama di dunia sampai seperti Yesus. Tetapi firman Tuhan menolong kita, menuntun kita, mendorong kita untuk menuju keserupaan. Jadi proses, bukan bicara hasil, tapi proses. Dan kita punya contoh, kita punya teladan. Yesus, dia bisa. Pada waktu di Taman Getsemani, bukankah firman Tuhan juga berkata malaikat datang dan menguatkan dia? Dan bukankah itu janji Tuhan pada saudara dan saya bahwa dia akan menguatkan kita? Kita punya contoh, kita punya teladan. Kita bisa. Yang kedua saudara dikatakan penyempurna. Teleotes.
Saudara, kata ini menurut seorang penafsir, kata ini sangat jarang ditemukan. Bahkan mungkin diciptakan oleh penulis Ibrani sendiri. Kata ini berarti yang menyempurnakan, yang membawa kepada tujuan akhir. Nah, saudara dengar baik-baik, Yesus tidak hanya memulai perjalanan imannya, tetapi ia akan membawanya juga hingga pada tujuan yang sempurna. Dia menolong kita. Saudara, ini memberi jaminan bahwa pekerjaan baik yang dimulai oleh Allah di dalam diri kita diselesaikan oleh Yesus. Saudara, kembali saya mau ajak kita untuk memahami bagian ini. Rancangan keselamatan Allah itu di dalam kekekalan sudah terjadi. Dan pusat dari penggenapannya ada pada Kristus. Oke? Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Jadi sudah terjadi di dalam kekekalan. Dan penggenapan dari rancangan Allah itu ada pada Yesus. Yang memungkinkan rancangan Allah terjadi. Dan bukan hanya itu saja, di dalam Yesus kita ditolong, kita dimungkinkan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk diselamatkan. Dia menyempurnakan akan perjalanan iman kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah perenungan bagi kita saat ini. Jika Yesus adalah perintis iman, apakah selama ini kita benar-benar berjalan di jalan yang telah Ia buka, atau kita justru mencoba membuat jalan kita sendiri? Berapa banyak orang Kristen dalam hidupnya setiap hari? Seringkali kita mengambil jalan sendiri, kita nggak mau bergantung pada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen setelah menjadi orang Kristen sekian lama merasa lebih pintar daripada Tuhan? Banyak, saudara. Banyak. Kalau saya lihat wajah-wajahnya tidak ada dalam ruangan ini. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Tapi sungguh, saudara, banyak orang Kristen yang hidupnya sekian lama jadi orang Kristen merasa lebih pintar daripada Tuhan. Kadang-kadang bisa jadi sudah jelas yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, yang menyukakan hati Tuhan. Tapi kemudian 1001 alasan kita munculkan. Untuk apa? Untuk tetap mengikuti kedagingan kita. Memuluskan jalan hati kita. Padahal kita tahu itu tidak benar. Itu tidak baik. Jika Yesus adalah penyempurna iman, apakah dalam hidup ini kita masih terus digerogoti dalam rasa khawatir dan takut? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara masuk ruangan ini untuk beribadah hati tenang atau tidak. Kalau hati tenang, puji Tuhan. Tapi kalau hatimu tidak tenang, karena mungkin engkau sedang memikirkan pergumulanmu, bebanmu. Engkau datang dengan kegelisahan hati dan pikiran yang berkecamuk, dan itu tidak terjadi berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Bahkan bisa jadi ada yang sudah berbulan-bulan. Saudara, saya mau katakan bertobat. Engkau menjadi seorang Kristen, seakan-akan engkau tidak punya Tuhan. Kita punya Tuhan, saudara. Dia yang sudah menggenapi karya rencana penyelamatan itu, dan tidak ada hal yang bisa menggagalkan apa yang sudah kemudian Allah kerjakan dalam Kristus, termasuk di dalam hidupmu. Masalahmu, pergumulanmu tidak akan membuat engkau kemudian jauh daripada Tuhan ketika engkau terus bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan untuk terus menyapa engkau, menolong engkau untuk memiliki damai sejahtera dan sukacita sekalipun engkau berada di bawah bayang-bayang maut. Gak ada, saudara. Saudara, saya ngomong begini bukan berarti gampang buat saya, saudara. Saya juga sudah melewati ada berbagai pergumulan dalam hidup ini. Baik dalam rumah tangga saya, dalam keluarga besar saya. Untuk anak saya sudah melewatinya juga. Dan saya tahu ke depan akan ada hal-hal lain lagi yang akan Tuhan izinkan, harus saya hadapi. Dan hari ini Tuhan mau mengingatkan, apakah saya akan terus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh meneguhkan hati kita. Yesus adalah perintis dan penyempurna iman kita.
Maka perjalanan iman ini bukan perjalanan yang kita mulai sendiri dan bukan juga perjalanan yang harus kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Dia telah membuka jalannya. Dia berjalan di depan kita. Dan dia pula yang akan membawa iman kita sampai pada kesempurnaan. Saudara, kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Bagaimana cara Yesus menggenapinya atau menyempurnakannya? Saudara, kita semua sudah tahu langsung jawabannya, bukan? Semua melalui salib. Puji nama Tuhan. Dan seharusnya Yesus dapat aplaus dari setiap kita. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Udah mirip kayak karismatik, saudara ya. Terus saudara, dikatakan bagian yang ketiga. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan dia. Saudara, frasa ini saudara adalah inti dari teladan Yesus. Saudara perhatikan, ini inti dari teladan Yesus. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saudara, kata kalau di dalam terjemahan saudara yang di tangan, ya itu pakai kata ganti, ya ganti sukacita. Kalau dalam terjemahan baru demi, pakai kata demi. Karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, belilah Alkitab TB2 ya. Yo, yang belum punya belilah ya. Menarik saudara ya, beli TB2 saudara. Ya, saya promosi buat LAI. Saya nggak dapat apa-apa sih ya. Nah saudara, dikatakan di situ anti memiliki arti yang sangat kaya saudara sebenarnya. Kata anti di sini, kata demi, kata ganti di situ. Nah mayoritas penafsir modern itu mengartikan Yesus tekun memikul salib demi sukacita yang telah disediakan di hadapannya. Jadi sukacitanya Yesus. Nah, apa sukacitanya Yesus? Yang pertama tentu saja ketika kemudian Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Betul? Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, apakah itu saja menjadi sebuah sukacita? Tentu saudara. Siapa di sini dulu anak-anak atau anak-anak Bapak Ibu yang suka duduk di pangkuan papanya, mamanya? Senang dong saudara. Ya, dulu anak-anak suka saudara ya. Ada di sini guru TK, kadang guru TK sebegitu disayang sama anak-anak, anak-anak rebutan saudara. Mau duduk di samping gurunya saudara. Ya saya tahu karena istri saya guru TK saudara ya. Dia cerita, wah rebutan pengen duduk di guru siapa, di guru siapa duduk saudara. Itu sukacita bagi Yesus. Dan dia memerintah di sana, saudara. Dan yang kedua tentu saja sukacitanya adalah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Saudara, ini gak main-main. Saudara, saya tadi pujian dari Pak Doni, saya pujian sukacita. Saya gak tahu, saudara sama dengan saya, itu cuma saya satu-satunya yang agak aneh, saudara. Saya nangis. Saya nyanyi, saya nangis di bawah situ. Saya merasakan sukacita karena kemenangan. Dan saudara tahukah ketika bicara tentang sukacita Yesus, bukankah firman Tuhan berkata satu orang bertobat, gegap gempita di sorga. Itu sukacita Allah saudara, itu sukacita Kristus. Ketika kemudian dia mengorbankan dirinya, dan dalam pengorbanan itu membawa umat manusia yang sangat dia kasihi. Itu kemudian boleh diselamatkan, menikmati kemuliaan bersama dengan Allah di sorga. Itu saudara sukacita yang gak terbayangkan. Itu yang membuat kenapa Yesus harus mati-matian. Dan memang sampai mati di kayu salib. Demi saudara dan saya. Itu juga yang dialami oleh para saksi iman. Kenapa mereka mati-matian dan memang mati martir. Demi semakin banyak orang yang boleh mengenal Kristus. Dan yang boleh percaya kepada Kristus. Dan yang boleh diselamatkan. Sukacitanya terlalu besar. Terlalu besar. Sehingga masuk kata yang kedua. Yesus dikatakan mengabaikan kehinaan. Kata Yunaninya kata proneo. Menganggap enteng. Tidak mempedulikan atau meremehkan. Saya kasih contoh kecil aja saudara. Contoh kecil. Ya, saya punya 3 anak. Saya dapat kesempatan merawat mereka dari sejak kecil. Mandiin mereka,
kasih makan mereka. Sampai hal-hal yang bersihin kotoran mereka, maaf ya. Saya pernah lakukan. Mungkin sebagian orang, mungkin loh. Apa sih harus kamu? Kamu suami, kamu bapak, kepala rumah tangga, kok kamu? Lah istrimu. Wah saudara, buat saya hal itu mah kecil. Itu hal yang remeh. Begitu aja kok malu. Anak sendiri. Mau tiap hari saya pun yang kerjakan, gak akan jadi persoalan. Istri saya bahkan, kamu gak usah, biar I saja. Gak masalah. Apakah itu membuat harga diri saya, pride saya hancur luluh, berkeping-keping. Dan membuat saya tidak bisa bangkit lagi, malu kemana-mana. Itu Pak Bil, itu Pak Kindangen. Kalau Manado kan panggilnya marga ya. Pak Kindangen tuh malu-maluin. Apakah membuat saya kemudian merasa tidak merasa insecure? Enggak saudara. Bagi saya apa yang saya kerjakan, rasa malu itu gak ada apa-apanya. Dibandingkan ketika saya bisa mengasihi anak saya. Menolong dia. Bapak-bapak ada amin? Saudara sekarang coba pikirkan Yesus. Coba pikirkan Yesus. Saudara menurut sejarah sebenarnya Yesus pada waktu dia disalibkan itu tanpa sehelai benang pun. Saya berharap di sini ada yang sudah mengikuti seminarnya. Pernah sempat mengikuti 2 tahun lalu ada seminar dari pendeta Samuel. Tentang Yesus, mengapa Yesus disalib, mengapa harus salib. Di situ kemudian disampaikan fakta sebenarnya dalam penyalipan, dalam kekejaman orang Romawi. Yesus tanpa sehelai benang pun. Dia tergantung antara langit dan bumi. Dan Yesus mengabaikan kehinaan itu. Mengabaikan rasa malu dia. Karena dia mengasihimu. Mengasihi. Apakah engkau dan saya berharga? Seberharga itu kan? Sampai Yesus kemudian rela dipermalukan sedemikian rupa. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak menghargai Yesus. Mengabaikan Yesus. Hidup begitu arogan. Begitu sombong. Untuk berdoa saja tidak mau. Menganggap diri kuat, menganggap diri bisa. Padahal keselamatan dijamin. Dan Yesus harus melaluinya dengan kehinaan yang begitu rupa. Gak main-main saudara. Dan karena itu kemudian berkali-kali saya akan berkata, jangan main-main dengan anugerah. Jangan main-main dengan keselamatan yang sudah diberikan Allah dalam Yesus Kristus. Yesus memandang salib sebagai sesuatu yang tidak berarti dibandingkan dengan sukacita yang akan dia peroleh. Yang akan dia peroleh yaitu saudara dan saya. Sukacitanya adalah saudara. Sukacitanya saudara. Saudara, apakah saudara bangga dengan anak-anak? Bangga dong harusnya. Harusnya saudara. Kadang-kadang seburuk apapun anak kita, kita tetap mengasihi. Apalagi Yesus. Dan dia mendapatkan kita melalui pengorbanan sebegitu rupa. Dia siap, dia rela, gak apa-apa. Asal dia mendapatkan kita. Saudara harus paham, salib itu tidak pernah kehilangan kehinaannya. Enggak pernah. Tetapi di mata Yesus, kehinaan itu menjadi kecil. Dibandingkan dengan sukacita menyelamatkan saudara dan saya. Ketika Yesus memandang salib, dia tidak berhenti pada kehinaan yang ada di depannya. Tetapi pada sukacita yang menanti di baliknya. Itulah sebabnya Yesus tetap berjalan. Memikul salibnya. Sampai ke bukit Golgota. Dan dia siap naik ke kayu salib. Dalam kehinaan, dia mati. Agar kita diselamatkan. Saudara, frasa ini kemudian ditutup bagian yang keempat. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ini adalah posisi kehormatan dan otoritas tertinggi. Saudara. Duduk di sebelah kanan Allah menunjukkan bahwa pekerjaan penebusannya telah selesai. Sudah selesai. Betul? Itu yang dikatakan Yesus bukan? Dan dia menyelesaikannya dengan sempurna.
Dan Yesus kemudian naik ke sorga. Lalu kemudian dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Memerintah sebagai raja. Saudara, ini adalah tujuan akhir dari perlombaan yang telah Yesus tempuh. Dan terutama bagi saudara dan saya, ini menjadi jaminan bagi kita. Matius pasal 28 ayat 18, ayat yang sangat terkenal bukan? Segala kuasa di sorga maupun di bumi ada di dalam tangan Yesus, saudara. Yesus memimpin, dia menolong dan memastikan kita menyelesaikan perlombaan iman ini, saudara. Dia duduk di dalam kemegahannya, saudara. Dia memerintah dan di sana menjamin engkau dan saya tertatih-tatih bagaimanapun, berapa kali pun engkau jatuh, engkau akan selalu bangkit sampai engkau menyelesaikan garis finishmu. Bukan karena engkau, bukan karena pasangan hidupmu, bukan karena pendetamu, bukan karena gerejamu, tapi karena Yesus yang bersama-sama dengan engkau yang memberikan engkau kekuatan. Itu jaminannya bagi saudara dan saya menjalani hidup ini, saudara. Sehingga kita mendapati salib bukan perjalanan yang akhir dari Yesus. Karena ia sekarang memerintah di sebelah kanan Allah. Sehingga membuat kita berlari bukan menuju ketidakpastian. Tetapi menuju kemenangan yang telah dijamin oleh Raja kita. Saudara, saya berada di penutup dari khotbah saya pada pagi hari ini. Saya mengundang teman-teman pelayan mimbar boleh berada di tempatnya di atas. Saudara, ayat 2 yang kita baca mengajak kita di dalam seluruh perjalanan hidup ini. Mari kita memusatkan seluruh perhatian kita pada Yesus. Apapun suasana hatimu, apapun yang sedang engkau pikirkan, apapun yang sedang engkau hadapi, apapun yang sudah engkau lewati, fokus pada Yesus. Di tengah pergumulan iman, kita cenderung melihat beban, bukan? Kita cenderung melihat pergumulan, kita cenderung melihat kesulitan, penderitaan, bahkan dosa, dan membuat kita merasa tidak berharga, membuat kita menjadi menyerah, kita frustrasi dengan hidup ini. Sehingga kemudian damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah begitu jauh rasanya. Kalaupun mungkin di tempat tertentu kita haha, hihi, tapi kemudian hati kita kosong. Saudara, itu terjadi karena kita sendiri terlalu fokus pada dunia ini. Ada orang mungkin ketika dia mau keluar rumah dia sudah bergumul. Tuhan. Tapi dia tetap fokus pada pergumulan dia. Waktu dia mau pulang rumah tetap fokus dia pada pergumulan. Mungkin pergumulannya lagi di rumah. Ada yang begitu? Enggak ya? Istri maksudnya atau suami maksudnya. Karena enggak ada yang seperti itu, saudara. Ada bahkan mungkin yang gak mau keluar rumah. Kenapa? Karena dia terlalu sesak dengan pergumulan dia. Sampai dia gak mau keluar rumah. Dia gak mau ngapa-ngapain. Berapa banyak kita yang seperti itu? Fokusnya bukan pada Yesus, tapi pada dunia ini. Saudara, firman Tuhan pagi ini mengarahkan pandangan kita secara eksklusif pada Yesus. Yang pertama, dia teladan, dia sudah pernah menjalani perjalanan iman. Dengan dia bergantung pada Bapanya yang di sorga. Dan dia bisa. Dan teladan itu, Yesus pun yang mengatakan lewat firman Tuhan hari ini, jalani, engkau juga pasti bisa. Kenapa? Karena yang kedua, dia sumber kekuatan. Dia penyempurna iman kita. Dia gak akan biarkan engkau sendiri. Dia gak akan meninggalkan engkau. Apapun yang terjadi. Saudara baca lagi baik-baik Roma pasal 8. Bagian ayat-ayat terakhir 30-an. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun. Apapun. Bahkan dirimu sendiri. Kejahatan hatimu, kebobrokanmu, kelemahanmu. Itu pun tidak bisa menghalangi Yesus. Untuk memastikan engkau sampai di garis akhir. Di dalam kemenangan. Karena dia sudah menebusmu dengan harga yang sangat mahal. Itu jaminan bagimu dan bagi saya, saudara. Lihatlah kepada Yesus. Ketika dunia dengan segala yang terjadi di sekitar kita membuat kita lelah. Lihatlah pada Yesus. Ketika dosa mencoba menjatuhkan kita.
Lihatlah pada Yesus. Ketika penderitaan dan rasa sakit membuat kita hampir menyerah. Lihatlah pada Yesus. Dia yang memulai iman kita. Dia yang menyempurnakannya. Sampai kita berdiri dalam kemuliaan bersama dengan Dia di kekekalan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bicaralah dengan Tuhan secara pribadi. Bicaralah dengan Tuhan secara pribadi. Apapun yang digerakkan oleh Roh Kudus menuntunmu pada Yesus. Bicara. Renungkan lagi firman yang engkau dengar pagi ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu karena salib Kristus. Yesus rela menjalani kehinaan supaya bisa menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan. Perjalanan ke depan tidak akan lebih mudah. Perjalanan ke depan akan sulit. Bahkan bisa jadi akan lebih sulit lagi. Tapi kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Untuk terus memandang kepada Yesus. Yesus yang sudah lebih dahulu menjalani perjalanan iman yang luar biasa. Yesus yang sudah mencapai garis akhir sebagai pemenang. Dia yang menjadi teladan dan menjadi jaminan bagi kami. Kami pun pasti bisa. Asalkan kami bersama dengan Tuhan dan kami mohon Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan. Dan jaminan keselamatan yang kami terima di dalam Yesus. Saudara, kita akan bersama-sama mengangkat pujian lagu Salib yang tadi dinyanyikan saudara. Sambil pada waktu kita menyanyikan itu benar-benar kita coba merenungkan kalimat demi kalimat yang kita nyanyikan. Biarlah engkau benar-benar saat ini secara pribadi terhubung dengan Tuhan. Engkau bicara, engkau dikuatkan menghadapi hidup ini. Kuasa salib-Mu ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
Beli